Salam jumpa para pecinta catur. Jumpa lagi dengan saya Swaji. Dan kali ini akan kita ulas partai yang sangat menarik dari Ian Nepomniachtchi saat berhadapan dengan Ding Liren pada turnamen FIDE Candidates 2020 yang akan menghasilkan sang penantang juara dunia pada kejuaraan catur dunia 2020 yang akan memperebutkan gelar juara dunia. Nepom yang pegang putih berhasil bermain dengan solid dan strategis, sehingga berhasil menembus pertahanan Ding Liren yang cukup ampuh dan solid. Bahkan juga memberi serangan, membuatnya terjebak dalam skakmat. Bagaimana serunya manuver dan taktik kedua pemain ini? Mari langsung saja kita menuju ke partainya. Ian Nepomniachtchi mengawali permainan dengan pion E4 dan Ding Liren membalas dengan pion E5. Setelah kuda F3, kuda C6, gajah B5, terbentuklah pembukaan Ruy Lopez, dan hitam melanjutkan dengan jawaban yang paling populer dan mengandung counter attack dengan pion A6. Gajah A4, kuda F6, rokade. Dan setelah hitam melangkah gajah E7 untuk mempersiapkan rokade sayap raja, putih mencoba memperkuat pusat dengan pion D3. Pion B5, gajah B3, pion D6, pion A3, membuat lubang A2 buat perlindungan gajah. Rokade, kuda C3, kuda A5, mencoba menghilangkan gajah putih petak terang yang cukup aktif, dan putih mengamankan gajahnya ke A2. Gajah E6, pion B4, mengusir kuda yang berusaha masuk ke wilayahnya dan berpotensi membuat kericuan. Gajah pukul gajah A2. Posisi ini juga pernah dimainkan oleh Ian Nepomniachtchi saat berhadapan dengan Ernesto Inarkiev pada turnamen Moscow Chess for TV tanggal 10 Juni 2019, yang mana waktu itu Nepom memukul gajah dengan kuda. Dan Inarkiev melanjutkan dengan menyelamatkan kudanya ke C6. Dan permainan berhasil dimenangkan oleh Nepom yang pegang putih setelah langkah ke 69. Namun pada permainan kali ini, Nepom memukul gajah A2 dengan benteng. Dan hitam menyelamatkan kudanya yang terancam ke C6. Gajah G5, menteri D7. Gajah pukul kuda F6 untuk mengamankan petak D5 agar bisa ditempati kuda. Gajah pukul gajah F6, kuda D5. Pion A5, benteng B2, pion pukul pion B4, pion pukul pion B4, gajah D8. Langkah prophylaktik pengamanan gajah dari bahaya taktik kuda putih di D5. Pion C4, kuda D4, kuda pukul kuda D4, pion pukul kuda D4, menteri C2, benteng E8, pion G3, untuk menjaga petak-petak gelap sehingga ruang gerak gajah hitam lebih terbatas, dan juga memberi ruang untuk keamanan raja putih. Pion pukul pion C4, menteri pukul pion C4, pion C6. Menghalau kuda yang berpotensi bahaya karena menduduki peta strategis, dan kuda putih menyelamatkan dirinya ke F4. Gajah G5, kuda E2, pion D5, untuk merusak formasi pion putih di pusat. Pion pukul pion D5, pion pukul pion D5, menteri B3,
pion H5. Untuk menambah penguasaan ruang dan membuka peluang memberi tekanan di sayap raja. Dan di sini, kuda putih pukul pion D4 yang gratis, tentu akan dijawab hitam dengan gajah F6. Sebuah pin yang cukup menjengkelkan. Oleh karenanya, putih memutuskan untuk memajukan pion bebasnya menuju petak promosi dengan pion B5. Dan di saat putih mencoba bermain di sayap menteri, hitam berusaha memberi counter attack di sayap raja dengan pion H4. Dan setelah pion putih melanjutkan perjalanannya menuju petak promosi dengan pion B6, hitam pun melakukan hal yang sama dengan pion H3. Meskipun putih diuntungkan dengan pion di lajur B yang bebas, tapi pion hitam di H3 juga sudah cukup terasa sebagai duri dalam tenggorokan bagi hitam, yang membuat ruang gerak raja putih sangat terhambat. Dan di sini, putih berusaha menggeser rajanya ke petak yang relatif lebih aman dengan raja H1. Mengosongkan petak G1, agar kuda bisa mereposisi ke petak yang lebih baik, serta memberikan kuda kesempatan untuk melindunginya bila ada bahaya di baris pertama. Walau raja sendiri harus menduduki petak panas, karena diagonal panjang petak terang yang cukup terbuka. Dan selebihnya, kuda ini juga akan bisa memberi tekanan terhadap pion H3 dan menjaga petak lemah krusial F3. Benteng E B8. Mencoba menghambat laju pion putih di lajur B. Benteng F B1, gajah D8, menteri B5. Putih mencoba menukar menteri dan membawa permainan ke babak akhir. Mengingat punya harta karun pion B6 yang bebas dan posisi yang relatif lebih solid. Dan bagi hitam, menukar menteri bisa menjadi alternatif. Namun, hitam rupanya berusaha memberi counter attack dengan menteri G4 untuk mencapai petak penting F3 yang bisa berujung skakmat. Dan untuk mengatasi itu, putih melangkah menteri pukul pion D5 dengan tempo menjaga diagonal panjang petak terang, utamanya petak F3. Benteng A5 memberi ancaman menteri dan mencoba mengalihkan perlindungannya terhadap petak penting F3. Dan menteri putih menghindar dari ancaman benteng ke C6. Tetap menjaga petak F3 sambil melirik petak penting E8 yang bisa mengantarkannya ke petak E4 sebagai upaya menjaga diagonal panjang petak terang yang penting. Pada posisi ini, meskipun hitam cukup tertekan, langkah counter attack dengan benteng pukul pion B6 saya rasa patut dipertimbangkan untuk menekan menteri putih sekaligus mengalihkan perlindungan benteng putih terhadap kuda E2. Namun di sini putih memilih benteng C5. Menteri E8 skak, raja H7, kuda G1. Untuk menekan pion H3 dan menjaga petak penting F3. Benteng pukul pion B6. Dan menteri putih melanjutkan dengan menteri pukul gajah D8 sambil melirik petak penting H4 yang bisa menghasilkan pertukaran menteri sehingga bisa menetralkan tekanan hitam di sayap raja. Benteng pukul benteng B2, benteng pukul benteng B2, benteng C1. Sebuah pin terhadap kuda dan raja dengan maksud membawa menteri ke F3 yang bisa menuju skakmat. Namun pada posisi ini, putih punya langkah yang bagus untuk menetralkan tekanan hitam dengan menteri H4 skak.
Dan setelah menteri pukul menteri H4, pion pukul menteri H4, benteng D1, pion F3, hitam menyerah. Mengingat pion hitam H3 yang lemah akan bisa dihilangkan, dan Raja Putih bisa keluar dari ruang isolasi yang telah lama mengungkungnya untuk segera bergabung ke medan pertempuran babak akhir. Bagi yang ingin analisa lebih jauh, mari kita coba beberapa kemungkinan langkah ke depan agar lebih jelas. Bila hitam melanjutkan dengan pion F6, maka benteng B4. Setelah benteng pukul pion D3, kuda pukul pion H3. Dan sekarang Raja Putih merasa lega dengan hilangnya pion H3 yang membuatnya terjepit. Benteng pukul pion F3, Raja G2. Benteng D3, kuda G1. Untuk menuju petak F3, sehingga bisa memberi perlindungan terhadap petak H2 dan H4. Dan juga menekan pion hitam di lajur D, sehingga menghambatnya dalam menuju petak promosi. Setelah benteng D2 sekat, Raja G3, pion D3, Raja F3, benteng D1, benteng D4. Dan pion hitam D3 akan mudah jatuh. Dan unggul kuda tentunya putih akan menang dengan sangat mudah. Demikianlah para pecinta catur, video ulasan partai Ian Nepomniachtchi saat berhadapan dengan Ding Liren pada turnamen FIDE Candidates tanggal 23 Maret 2020. Yang diwarnai dengan ending yang cantik untuk memperoleh kemenangan. Seperti biasa, saya berharap video ini bisa bermanfaat bagi pecinta catur semuanya. Dan kita akan berjumpa lagi dalam video ulasan catur selanjutnya. Sampai jumpa.